Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairul Tasdin, mahasiswa manajemen semester 6 dari Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Di sini saya akan mereview jurnal internasional dengan studi kasus Health Conscious Consumer Solusi Customer Loyalty. Untuk judul jurnal yang pertama, itu dari Frontiers in Nutrition dengan judul The Impact of Perceived Value on Brand Image and Loyalty, a Study of Healthy Food Brands in Emerging Markets. Untuk penulisnya, yaitu Elizabeth Emperatriz Garcia Sally Rosas, Manuel Escobar Farfan, Jorge Alberto Esponda Perez, Denny Yudet Millones Lisa, Miluska Villar Guevara, Carla Liliana Haruzea, Rodrigo Gallardo Canales pada tahun 2024. Abstrak dari penelitian yaitu penilaian ini mengevaluasi pengaruh komponen nilai yang dirasakan terhadap citra merek dan loyalitas merek pada merek makanan sehat di pasar negara berkembang. Penelitian ini dilakukan pada 612 konsumen di Peru dengan menggunakan teknik particle square structural equation modeling atau PLS-SEM. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai emosional, sosial, keuangan, dan kualitas berpengaruh terhadap citra merek dan loyalitas, meskipun nilai sosial tidak secara langsung memengaruhi loyalitas merek. Nah, metode dari penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dan explanatory. Dengan pendekatan kuantitatif, sampel terdiri dari 612 konsumen merek sehat di Peru yang diambil secara non-probabilitas. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan analisis menggunakan PLS-SEM, di mana pengukurannya menggunakan skala Likert 5 poin. Untuk teorinya sendiri, itu didasarkan pada teori nilai yang dirasakan atau perceived value dari Shade et al. Terdapat 4 poin. Yang pertama ada perceived quality, perceived emotional value, perceived financial value, dan perceived social value. Dari penelitian tersebut, hasil penelitiannya yang pertama ada perceived quality, di mana memiliki pengaruh paling kuat terhadap brand image dan brand loyalty. Sedangkan perceived emotional value dan financial value berpengaruh positif signifikan terhadap keduanya. Kesimpulannya sendiri, nilai yang dirasakan terutama kualitas dan keuangan berperan penting dalam membentuk citra merek dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Citra merek menjadi elemen mediasi yang efektif dalam menerjemahkan persepsi konsumen menjadi perilaku loyal, di mana nilai sosial meskipun berpengaruh terhadap persepsi merek tidak terbukti mendorong loyalitas secara langsung. Penelitian ini memiliki kelebihan. Yang pertama ada menggunakan metode statistik mutakhir, di mana menggunakan teknik PLS-SEM dengan validitas dan reliabilitas yang baik. Yang kedua, menyediakan wawasan baru di konteks pasar negara berkembang di Peru. Yang ketiga, konseptualisasi model yang kuat dan teruji secara empiris. Yang keempat, menyoroti pentingnya brand image sebagai variabel mediasi. Adapun kekurangannya, yang pertama penelitian bersifat cross-seksional sehingga tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat jangka panjangnya. Yang kedua, hanya dilakukan di Peru sehingga generalisasi ke negara lain terbatas. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan variabel eksternal seperti persaingan pasar atau faktor budaya. Yang terakhir, tidak membedakan hasil berdasarkan kelompok demografis. Dari jurnal tersebut terdapat review singkat, di mana artikel ini memberikan kontribusi signifikan terhadap studi pemasaran makanan sehat dengan menyoroti berbagai nilai yang dirasakan konsumen, membentuk loyalitas melalui brand image, di mana metodologinya kuat dan hasilnya relevan untuk brand strategi di pasar berkembang. Meski demikian, perlu ada penelitian lanjutan dengan desain longitudinal dan populasi yang lebih beragam untuk memperluas generalisasi hasilnya. Dari hasil tersebut, terdapat analisis aspek menurut strategi pemasaran. Yang pertama ada market based, di mana terlihat dari fokus penelitian ini pada persepsi konsumen terhadap value brand image dan loyalitas di pasar makanan sehat. Ini mencerminkan pendekatan pemasaran berbasis pasar dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan konsumen. Yang kedua, customer focus organization, di mana perusahaan makanan sehat seperti Marka Union difokuskan untuk menciptakan nilai emosional, sosial, kualitas, dan keuangan yang dirasakan oleh konsumen, menunjukkan orientasi pada pelanggan. Yang ketiga, mengukur customer performance.
Customer performance diukur melalui loyalitas konsumen terhadap brand loyalty menggunakan indikator seperti niat, ulang, dan rekomendasi. Selanjutnya mengukur marketing profitabilitas. Marketing profitabilitas dapat dilihat dari strategi merek yang berhasil meningkatkan persepsi nilai dan loyalitas yang berujung pada peningkatan retensi dan potensi penjualan. Untuk ROI-nya, Return on Investment, dalam artikel ini tidak dihitung secara langsung, tetapi strategi peningkatan perceived value dan loyalitas dianggap sebagai investasi dalam hubungan jangka panjang dengan konsumen yang diharapkan memberikan ROI tinggi. Untuk ROS-nya, Return on Sales, juga tidak disebutkan secara eksplisit, namun peningkatan loyalitas melalui perceived quality dan brand image diasumsikan akan meningkatkan penjualan. Untuk market demand, permintaan terhadap makanan sehat meningkat, terutama setelah COVID-19. Konsumen lebih sadar akan nilai kesehatan dan nutrisi dari produk. Untuk market share-nya tidak dibahas secara eksplisit, tetapi disebutkan bahwa Marka Union memiliki representasi penting di pasar baru dan sudah merambah ke Chile, Ekuador, dan AS. Untuk value-based strategi, seluruh pendekatan riset berfokus pada perceived value, yakni emosional, kualitas, dan keuangan sosial sebagai fondasi strategi merek untuk meningkatkan loyalitas. Untuk customer loyalty, merupakan variabel utama yang diteliti, di mana loyalitas dipengaruhi oleh nilai yang dirasakan dan citra merek dan menjadi sasaran utama strategi pemasaran. Untuk net-based segmentation, konsumen makanan sehat diidentifikasikan sebagai segmen yang sadar kesehatan, di mana mencari produk bernilai tinggi, yakni kualitasnya, emosi, dan ekonomi, serta loyal terhadap merek. Dan yang terakhir, source of advantage, di mana keunggulan kompetitif berasal dari persepsi nilai konsumen yang tinggi atau terutama kualitas dan keuangan, serta dari citra merek yang kuat. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua dengan judul Journal of Cleaner Production dengan judul artikel Sustainable Crowdsourced Delivery, a Study of Technology, Health, Value, and Trust, Attention of Consumer Loyalty, yang terbit pada tahun 2023 oleh penulis Kung Fai Yuan, Lei Yikoh, Ying Hi Wong, Huen Wang. Untuk abstrak dari penelitian ini, di mana penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas konsumen terhadap layanan crowdsourced delivery, di mana menggunakan teori UTAUT, Health Belief Model, Perceived Value, dan Trust Theory. Penelitian ini menyertai 500 responden di Singapura, di mana hasilnya menunjukkan bahwa faktor teknologi dan kesehatan berpengaruh langsung terhadap persepsi nilai atau perceived value. Untuk metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling atau SEM, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner daring yang disebarkan kepada 500 responden di Singapura. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert 7 poin dan pengujian model melibatkan validitas, konstruk, reliabilitas, dan model fit. Untuk teori yang digunakan ada 4. Yang pertama ada UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Yang kedua ada Health Belief Model atau HBM. Yang ketiga Perceived Value Theory atau PVT. Yang terakhir ada Trust Theory. Untuk hasil dari penelitiannya, yang pertama, variabel dari UTAUT dan HBM secara signifikan memengaruhi perceived value kecuali perceived severity. Untuk yang kedua, perceived value secara langsung memengaruhi trust dan customer loyalty. Untuk yang ketiga, trust juga memediasi pengaruh perceived value terhadap loyalty. Untuk yang terakhir, variabel dengan pengaruh total terbesar terhadap loyalitas adalah perceived value dan performance expectance. Kesimpulannya, loyalitas ke konsumen terhadap crowdsourced delivery dipengaruhi oleh persepsi nilai dan kepercayaan yang terbentuk dari faktor teknologi dan kesehatan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Untuk kelebihannya, yang pertama ada menggabungkan 4 teori yang besar,
4 teori besar yang tadi. Yang kedua, menggunakan data dari 500 responden. Yang ketiga, memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang kuat. Yang terakhir, menggunakan SEM untuk analisis komprehensif dan akurat. Untuk ukurannya, penelitian ini hanya dilakukan di Singapura sehingga hasilnya kurang general untuk negara lain. Yang kedua, tidak menguji variabel eksternal seperti persaingan layanan atau aspek logistik operasional. Yang ketiga, perseverability ditemukan tidak signifikan. Mungkin perlu pendekatan atau konteks lain untuk melihat pengaruh lain lebih dalam lagi. Review singkatnya, jurnal ini merupakan studi komprehensif yang menganalisis loyalitas konsumen terhadap layanan crowdsourced delivery dari perspektif teknologi, kesehatan, nilai, dan kepercayaan. Dengan integrasi 4 teori dan analisis SEM yang kuat, penelitian ini menyajikan temuan berharga yang dapat diadopsi oleh pelaku industri dan pembuat kebijakan. Selanjutnya ada analisis aspek-aspek dari strategi pemasaran. Yang pertama ada market base-nya dari jurnal ini, di mana studi berfokus pada consumer loyalty terhadap layanan crowdsourced delivery. Dengan mempertimbangkan persepsi nilai, kepercayaan, dan faktor kesehatan, ini menunjukkan pendekatan berbasis pasar atau market based yang memulai strategi dari kebutuhan dan preferensi konsumen. Itu yang kedua, customer focus organization. Penelitian ini merekomendasikan agar pesawat layanan pengiriman menyesuaikan layanan berdasarkan harapan dan persepsi konsumen. Misalnya, effort expectancy, perform expectancy, dan trust. Yang ketiga, untuk mengukur customer perform. Penelitian ini menggunakan customer perform yang diukur melalui loyalitas konsumen atau customer loyalty. Untuk mengukur profit impact customer retention, dalam penelitian ini tidak disebutkan secara langsung, tapi dijelaskan bahwa loyalitas konsumen akan meningkatkan retensi dan menurunkan biaya pemasaran yang berdampak positif dan pada profit dalam jangka panjang. Untuk mengukur marketing profitabilitas juga belum dihitung secara eksplisit, tapi loyalitas, persepsi nilai, dan kepercayaan yang tinggi menunjukkan efektivitas strategi pemasaran dalam menghasilkan keuntungan melalui kepuasan dan retensi pelanggan. Untuk ROI dan ROS-nya juga belum dihitung secara langsung, tetapi untuk ROI-nya terdapat peningkatan perceived value dan loyalitas dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan return berupa peningkatan retensi dalam penggunaan berulang. Untuk branding strateginya, penelitian ini menggunakan branding yang dibangun melalui trust dan perceived value seperti kendala, keamanan, dan kepraktisan, serta melalui WOM atau word of mouth dan pengaruh sosial. Untuk strategi marketing, peneliti ini menggunakan strategi yang diarahkan pada peningkatan nilai persepsi melalui kemudahan penggunaan, keamanan, dan pengaruh sosial. Untuk sort of advantage dari penelitian ini, yaitu ada keunggulan yang berasal dari ada 4. Yang pertama ada nilai fungsional, yang kedua ada nilai emosional, yang ketiga ada nilai ekonomi, yang terakhir ada kepercayaan. Untuk jurnal yang ketiga dengan judul Journal of Retailing dengan volume 100 tahun 2024, halaman 85 sampai 103. Untuk judul artikelnya Healthy Foods, Healthy Sales, Cross Category Effect of a Loyalty Program Promotion Sales of Fruit and Vegetable. Untuk penulis dari jurnal sendiri yaitu Luca A. Panzoni, Barbara Tocco, Rusika Bresi, Matthew Gorton. Abstrak dari penelitian ini, di mana penelitian ini mengevaluasi efek program loyalitas atau point plus cash yang mendorong pembelian buah dan sayur atau fruit and vegetable di Kroasia. Data diambil dari 2.680.356 konsumen selama 27 minggu di 2 tahun berbeda. Hasil menunjukkan bahwa program meningkatkan pengeluaran pada kategori F&V dan makanan lainnya. Untuk metode yang digunakan, jenisnya yaitu natural experiment,
kuasi atau eksperimental. Untuk data yang digunakan transaksi loyalty card dari retailer terbesar di Kroasia. Untuk durasinya 27 minggu. Untuk analisis Weighted Effects, panel exponential regressional, propensity source weighting atau PSW. Untuk teori yang digunakan, yang pertama ada point purchase mechanicism atau konsumen belanja lebih banyak selama kampanye untuk mendapat hadiah. Yang kedua reward behavior mechanism. Yang ketiga ada exposure mechanism. Itu hasil dari penelitian sendiri. Yang pertama ada konsumen yang menukar hadiah atau redemption group menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembelian FNV dan produk lainnya selama 2 tahun kampanye. Dan yang kedua konsumen yang hanya terpapar kampanye no redemption tidak menunjukkan peningkatan berkelanjutan. Untuk yang ketiga, efek lintas kategori atau cross category effects juga terjadi di mana program loyalitas mendorong pengeluaran bukan hanya pada FNV tapi juga pada produk lainnya. Untuk kesimpulannya, program loyalitas berbasis insentif atau point plus cash bisa memotivasi konsumen untuk meningkatkan pengeluaran pada produk sehat FNV, terutama di kalangan konsumen yang benar-benar menginginkan hadiahnya. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari artikel. Yang pertama ada kelebihan, di mana menggunakan dataset yang besar dan realistis. Lebih dari 14 juta data point yang digunakan. Untuk analisis yang digunakan yaitu ekometrik yang kompleks dan robust. Yang ketiga, memberikan bukti nyata bahwa strategi pemasaran dapat selaras dengan tujuan kesehatan masyarakat. Untuk aspek-aspek analisis dari strategi pemasaran, yang pertama ada market-based marketing, di mana program loyalitas yang diteliti berangkat dari pemahaman bahwa konsumen perlu didorong untuk membeli lebih banyak buah dan sayur, di mana mengadopsi strategi berbasis pasar dengan menyesuaikan insentif terhadap kebutuhan konsumen dan kebijakan kesehatan publik. Yang kedua ada customer focus organization, di mana retailer yaitu konsum menyusun program berbasis kebutuhan pelanggan, misalnya keluarga dengan anak, dan memberikan reward seperti boneka, buah, dan sayur yang mencerminkan pendekatan organisasi yang berorientasi pelanggan. Untuk ROI-nya, return on investment, meskipun ROI tidak dihitung secara eksplisit, tapi peningkatan belanja konsumen, terutama yang redeem reward, dapat dilihat secara bentuk ROI terhadap biaya kampanye loyalitas. Untuk ROS-nya sendiri juga tidak dibahas secara eksplisit dalam jurnal. Untuk market share-nya, untuk market demand, program ini berhasil meningkatkan permintaan terhadap FNV secara nyata selama kampanye di kelompok konsumen terutama yang menemukan reward. Untuk produk lain strategi, retailer memperluas lini produk FNV yang diberi insentif serta menyesuaikan tiap minggunya. Untuk branding strategi, penelitian ini menggunakan branding strategi melalui kampanye yaitu Z Default Jogci yang viral dan edukatif. Untuk value creation, yaitu nilai diciptakan melalui 4 poin dalam penelitian, yaitu yang pertama ada reward, yang kedua ada informasi kesehatannya, ketiga ada aktivitas keluarga, yang terakhir ada perasaan profit karena kontribusi terhadap kesehatan anak. Untuk competitive position, di mana penelitian ini melakukan pendekatan loyalitas berbasis edukasi dan nilai sosial. Konsum mengambil posisi kompetitif sebagai retailer yang peduli terhadap gaya hidup sehat keluarga. Untuk source of advantage, keunggulan jurnal ini berasal dari loyalitas berbasis hadiah dan edukasi. Yang kedua, koneksi emosional dengan konsumen. Yang ketiga, ada data loyalitas sebagai aset untuk analisis perilaku. Itu jurnal yang keempat, yaitu jurnal dari Frontiers in Sustainable Food System volume 7 pada tahun 2023. Untuk jurnal artikelnya, judulnya Examining the Effect of Consumer Experience on
co-creation and loyalty for healthy meat consumption. Penulis jurnal sendiri yaitu Supawat Mopron, Poramat Jatmetakul, dan Mutigray Bonkum. Abstrak dari penelitian ini, yaitu penelitian ini menyelidiki bagaimana pengalaman sensorik konsumen terhadap produk ayam sehat atau KKUI Premium Chicken mempengaruhi perilaku co-creation dan loyalitas pelanggan menggunakan pendekatan structural equation modeling atau SEM terhadap 487 responden di Thailand. Itu metode yang digunakan. Yang pertama ada desain dari penelitian ini yaitu kuantitatif cross sectional. Untuk sampel yang digunakan yaitu 487 konsumen dari KKUI Premium Chicken di Thailand. Untuk analisisnya sendiri ada structural equation modeling atau SEM, multi group SEM untuk membandingkan konsumen pertama kali dengan pelanggan lama. Untuk instrumennya kuesioner skala Likert 5 poin. Untuk teori yang digunakan ada 5. Yang pertama ada customer sensory experience, customer co-creation behavior, customer loyalty, health consensus, multi-group consumer. Untuk hasil dari penelitian sendiri, yang pertama ada co-creation, di mana berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, pengalaman sensorik tidak secara langsung berpengaruh terhadap co-creation. Yang ketiga, kesadaran kesehatan memodernisasi hubungan antara pengalaman sensorik dan co-creation. Kesimpulannya sendiri, penelitian ini menyoroti pentingnya co-creation dalam membangun loyalitas pada produk makanan sehat, di mana kesadaran kesehatan memperkuat efek positif pengalaman sensorik terhadap keinginan untuk ikut menciptakan nilai atau co-creation. Hanya ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Untuk kelebihannya, penelitian ini menggunakan pendekatan SEM yang kuat untuk analisis hubungan variabel. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji pengaruh perbedaan pengalaman konsumen atau first time versus repeat. Yang ketiga, menambahkan modernisasi dari health consciousness sebagai variabel psikografis. Yang terakhir ada relevan untuk tren konsumsi makanan sehat global. Untuk ukurannya sendiri, yang pertama ada fokus pada satu produk yaitu KKU1 Premium Chicken di satu negara Thailand, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi secara luas. Yang kedua ada studi bersifat cross-sectional sehingga tidak dapat melihat efek jangka panjangnya. Untuk review singkat dari jurnal ini, yaitu artikel ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman bagaimana pengalaman konsumen terhadap makanan sehat dan kesadaran akan kesehatan memengaruhi perilaku co-creation dan loyalitas konsumen. Selanjutnya ada analisis aspek-aspek menurut strategi pemasaran dari jurnal 4 tadi. Yang pertama ada market-based marketing. Penelitian ini difokuskan pada persepsi dan perilaku konsumen terhadap produk ayam sehat yaitu KKU1 Premium Chicken, di mana menunjukkan bahwa strategi dipandu oleh pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi pasar atau market driven strategi. Untuk customer focus organization, penelitian ini menggunakan universitas dan produsen atau KKU1 untuk mengembangkan produk berbasis riset konsumen dengan fokus pada kesehatan, kualitas sensorik, dan keterlibatan pelanggan atau co-creation, mewakili orientasi organisasi yang berpusat pada pelanggan. Untuk pengukuran customer performance, penelitian ini menggunakan kinerja pelanggan yang diukur melalui tingkat loyalitas dan partisipasi dalam co-creation, di mana mencakup nilai niat beli ulang, rekomendasi, dan pengalaman sensorik yang dilaporkan. Untuk ROI-nya, return on investment, tidak dihitung dalam penelitian, namun dalam penelitian jurnal ini terdapat peningkatan loyalitas melalui co-creation, di mana menyiratkan bahwa investasi dalam pengalaman pelanggan dan kesadaran kesehatan menghasilkan nilai yang baik. Untuk market demand-nya, produk ayam sehat memiliki potensi pasar tinggi di tengah meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat Thailand dan tren konsumsi daging rendah lemak
berkualitas tinggi. Untuk market share-nya tidak dihitung dalam penelitian, tetapi produk ini dikembangkan oleh lembaga pendidikan atau KKU dan berada di pasar niche, menunjukkan pangsa pasar sedang dikembangkan. Untuk value creation-nya, terdapat 3 nilai yang diciptakan dari jurnal ini, yaitu yang pertama ada pengalaman sensorik, yang ketiga ada edukasi dan transparansi, yang ketiga ada keterlibatan langsung konsumen dalam co-creation. Untuk customer loyalty-nya, adanya variabel utama dalam penelitian yaitu loyalitas terbukti meningkatkan sebagai hasil dari keterlibatan dalam co-creation dan pengalaman sensorik positif. Untuk source of advantage, yaitu keunggulan dari jurnal ini itu berasal dari yang pertama ada reputasi institusional, yaitu universitas. Yang kedua ada kualitas produk yang terverifikasi. Yang ketiga ada pengalaman sensori yang unggul. Yang terakhir ada strategi co-creation yang membangun keterikatan emosional. Selanjutnya ada jurnal yang kelima, yaitu jurnal International Journal of Equality and Reliability Management 2023 dengan judul A Model of Health Related Quality of Life during COVID-19 Pandemic, the Role of Food, Customer Loyalty, and Affordability. Penulis jurnal sendiri yaitu Sik Sumaidi, Sumarjo, Amiruddin Saleh, Agus Fana Syukri. Abstraknya yaitu penelitian ini mengkaji bagaimana persepsi ancaman COVID-19, di mana terdapat literasi yaitu kesehatan ginjal, hambatan akses kesehatan, loyalitas konsumen terhadap makanan sehat dan fungsional, serta keterjangkauan makanan tersebut memengaruhi kualitas hidup terkait kesadaran. Selama pandemi COVID-19, survei dilakukan terhadap 400 responden di Banten, di mana hasilnya menunjukkan bahwa HROOL atau Health Related Quality of Life dipengaruhi secara positif oleh literasi kesehatan dan keterjangkauan makanan sehat, serta secara negatif oleh hambatan akses kesehatan, persepsi ancaman COVID-19, dan loyalitas terhadap makanan sehat. Itu metode yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei lapangan. Sampel yang digunakan yaitu 400 responden di Provinsi Banten usia kurang dari atau sama dengan 15 tahun. Untuk teknik analisisnya yaitu multiple regression analysis atau MRA. Untuk instrumen, kuesioner dengan skala Likert 4 poin, diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil dari penelitian sendiri yaitu menyatakan health related quality of life meningkat karena literasi kesehatan dan kesehatan, yaitu menunjukkan hasil 0,193, dan keterjangkauan makanan sehat yaitu menunjukkan angka 0,155. Dan kedua, loyalitas dan keterjangkauan makanan fungsional tidak berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, HROOL atau Health Related Quality of Life dipengaruhi oleh faktor informasi dan ekonomi. Literasi digital dan keterjangkauan makanan sehat menjadi kunci peningkatan HROOL atau ROL. Sebaliknya, rasa terancam, hambatan informasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap makanan sehat malah dapat menurunkan HROL. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, di mana kelebihannya yang pertama ada studi ini menggunakan empiris, kontekstual di Indonesia dengan isu terkini. Yang kedua, model konseptual kuat dan diuji dengan statistik yang valid. Yang ketiga, memadukan aspek perilaku ekonomi dan informasi kesehatan, tapi kekurangannya terbatasnya pada wilayah Banten dan metode purposive sampling. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor sosial seperti norma subjek untuk dukungan sosialnya. Jadi review singkat dari jurnal ini yaitu studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor
dan yang memengaruhi kualitas hidup selama pandemi, terutama dari sisi loyalitas konsumen dan keterjangkauan makanan sehat. Hanya ada analisis aspek-aspek strategi pemasaran. Yang pertama ada market-based marketing, di mana penelitian berangkat dari pendekatan berbasis pasar dengan menelan perilaku konsumen terkait loyalitas terhadap makanan sehat dan makanan fungsional di tengah pandemi COVID-19. Untuk customer focus organization, studi menunjukkan pentingnya memahami konsumen dalam konteks pandemi, terutama mengenali loyalitas dan aksesibilitas. Untuk yang ketiga, mengukur consumer performance, di mana customer performance diukur melalui loyalitas terhadap makanan sehat dan fungsional. Selanjutnya untuk ROI dan ROS-nya tidak disebutkan dalam jurnal, tapi untuk ROI-nya (Return on Investment) terdapat pilot bahwa investasi dalam edukasi konsumen dan peningkatan akses makanan sehat bisa memberikan return berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk market demand dalam jurnal yaitu permintaan meningkat untuk produk makanan sehat dan informasi kesehatan berbasis digital, terutama saat pandemi yang dibutuhkan dari perilaku responden terhadap makanan dan e-health. Untuk value creation-nya, nilai yang diciptakan dalam penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada informasi kesehatan yang terpercaya, kedua ketersediaan produk sehat yang ekonomis, yang terakhir ada pemahaman yang tepat tentang konsumsi makanan sehat. Untuk customer loyalty, penelitian ini dianalisis sebagai variabel utama di mana loyalitas terhadap makanan sehat justru bisa berdampak negatif terhadap kualitas hidup jika tidak dibarengi edukasi dan kontrol emosi. Untuk strategi marketing planningnya, dianjurkan agar produsen dan lembaga kesehatan membuat perencanaan strategi yang efektif dan efisien, yang dimana mengedepankan literasi, akses, dan harga yang terjangkau agar strategi berorientasi di masyarakat. Sekian yang saya dapat sampaikan dalam review jurnal internasional strategi pemasaran kali ini. Sekian dan terima kasih.